Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'da Tifa Musdalifah, NIM 22650075 dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jurnal forward chaining dan backward chaining. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode forward chaining. Dilihat pada layar di atas, yaitu di sini ada ISSN 25497472, kemudian nama jurnal yaitu Pendidikan Informatika, volume 6 nomor 2 Desember 2022, halaman 224 sampai 233. Di sini ada nomor yaitu 10.2948. Kemudian judul jurnal ini yaitu mengenai penerapan metode forward chaining pada sistem pakar pendeteksi awal Omikron. Ditulis oleh Devi Ayus Indasari. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan mengenai abstrak Omikron. Omikron merupakan jenis virus yang lagi mewabah di Kabupaten Asahan, khususnya di Puskesmas Sidodadi, dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan dan penyebab serta gejala yang terjadi pada virus tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya teknologi untuk mendeteksi gejala awal pada virus ini. Tujuan penelitian ini membuat sistem pakar untuk mendeteksi gejala awal Omikron menggunakan metode forward chaining. Tahapan penelitian ini terdiri dari analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sementara itu, pada sistem ini menggunakan 6 kasus untuk sebagai acuan mendeteksi gejala Omikron, yaitu terkonfirmasi, probable, kategori berat, kategori sedang, kategori ringan, dan tanpa gejala. Kita langsung saja masuk pada pembahasan judul tersebut. Pembahasannya yaitu sistem pakar pendeteksi gejala awal Omikron yang telah kami buat telah berhasil dengan menerapkan metode forward chaining. Hasil analisis yang diperoleh terdapat 6 kasus yang digunakan untuk mendeteksi gejala awal dari Omikron, yaitu terkonfirmasi, probable, kategori berat, sedang, ringan, dan tanpa gejala. Use case sistem pakar sudah sesuai berdasarkan rancangan yang telah kami buat, dan masing-masing aktor atau pengguna pada sistem ini sudah sesuai dilakukan berdasarkan tugas masing-masing. Kemudian, sistem pakar ini memiliki fitur atau interface seperti menu login, menu registrasi, sampai menu hasil diagnosa. Selain itu, dengan adanya menu atau form konsultasi dapat memberikan informasi kepada pengguna mengenai gejala yang dialami, serta dapat memberikan solusi terhadap gejala yang dialami oleh masyarakat atau pengguna mengenai gejala awal Omikron. Hasil diagnosa juga menunjukkan bahwa pasien atau pengguna menampilkan identitas, nomor HP, usia, alamat, beserta hasil konsultasi gejala beserta solusi yang diberikan oleh sistem ini. Selanjutnya, hasil pengujian menggunakan black box testing menunjukkan hasil yang memuaskan. Artinya, semua komponen pada sistem ini sudah berfungsi dengan baik tanpa adanya error atau kesalahan ketika mengoperasikan sistem ini. Hasil temuan kami ini sesuai dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Putra 2019 di Viko, di mana temuan mereka menunjukkan bahwa dengan metode forward chaining sudah dapat diterapkan pada sistem pendeteksi penyakit ginjal dan tanaman karet. Selain itu, sistem yang telah dikembangkan sudah lolos uji coba atau testing, sehingga semua komponen yang ada pada sistem tersebut sudah berjalan dengan baik. Selain itu, dengan adanya metode forward chaining dapat mendeteksi penyakit kucing pada sistem pakar yang telah mereka kembangkan. Sistem pakar pendeteksi gejala awal Omikron sudah berhasil diterapkan dengan metode forward chaining, sehingga dengan adanya sistem ini dapat membantu pihak Puskesmas Sidodadi dalam menangani pasien untuk mendeteksi gejala awal virus Omikron. Solusi yang diberikan oleh sistem ini, selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi risiko yang tidak diinginkan dan dapat dijadikan sebagai rujukan terjadi agar pasien dapat ditangani secara maksimal hasil diagnosa yang pada sistem yang telah kami buat.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa forward chaining dapat diterapkan pada sistem pakar pendeteksi gejala awal Omikron. Sistem ini juga berjalan dengan baik dan dapat menampilkan gejala kasus dan solusi yang ditampilkan pada layar menu hasil diagnosa. Selain itu, hasil pengujian di sistem menggunakan black box menunjukkan bahwa semua tombol teks input dan lain sebagainya sudah berhasil dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini dapat membantu pihak puskesmas dan menangani pasien yang teridentifikasi COVID-19 jenis virus Omikron dengan maksimal sehingga dapat mengurangi risiko dalam proses penanganan tersebut. Masuk pada jurnal kedua yaitu mengenai informatika ekonomis bisnis, yaitu diterbitkan pada tahun 2021, volume 3 nomor 2 halaman 66 sampai 71, ISSN yaitu 27148491. Jadi judul jurnalnya yaitu mengenai sistem pakar dengan metode backward chaining untuk optimalisasi layanan helpdesk government. Masuk pada abstrak. Layanan helpdesk e-government merupakan layanan bantuan untuk menangani kebutuhan user terkait dengan gangguan dan permasalahan yang terjadi, baik itu infrastruktur dan jaringan, aplikasi dan sistem informasi, serta keamanan informasi yang terjadi di pemerintahan Kota Baikonur. Pada saat ini sebagian besar pengaduan yang masuk pada front office helpdesk selalu membutuhkan teknisi dalam penanganannya. Meskipun adanya keterbatasan jumlah teknisi untuk penanganan permasalahan e-government di Kota Baikonur, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi layanan helpdesk sehingga dapat dilakukan pelayanan tanpa campur tangan teknisi secara langsung. Kita masuk saja pada pembahasannya, yaitu masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis data. Data yang digunakan pada penelitian itu adalah data laporan gangguan dan permasalahan yang masuk ke helpdesk e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baikonur dari Juli tahun 2019 sampai dengan Juni 2020, yang terdiri dari jenis permasalahan, gejala yang terjadi, dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Selain itu, data didapat dari hasil wawancara dengan teknisi infrastruktur dan programmer aplikasi. Bisa dilihat pada tabel 1, yaitu mengenai jenis permasalahannya. Kemudian didapatkan 12 jenis permasalahan yang masuk ke dalam helpdesk e-government. Setiap jenis permasalahan diberi kode MO1 sampai dengan M12, seperti dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian di sini ada tabel kedua, yaitu mengenai data jenis gejala dan rule. Dari jenis permasalahan yang didapatkan dan gejala-gejala pendukungnya disusunlah aturan rule yang menghubungkan. Dari data di atas didapatkan 21 rule yang menggunakan metode backward chaining. Rule yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 3, yaitu tabel yang ini, rule 3. Kemudian di sini contoh perhitungan backward chaining dengan kasus yang masuk ke helpdesk. Bisa dilihat pada tabel keempat, yaitu mengenai pengujian data pelapor 1. Di sini ada tabel 5, yaitu mengenai pengujian data pelapor 2. Kemudian berdasarkan laporan permasalahan yang masuk, didapat goal bahwa ada permintaan pembatalan tela staf TS dan didapatkan gejala TS sudah disetujui sampai wali kota S28 dan ada pemberitahuan dilarang melakukan perjalanan dinas. Kemudian di sini pula ada pengujian hasil. Penelitian ini digunakan untuk mengoptimalisasi layanan helpdesk dengan meningkatkan keakuratan diagnosa laporan permasalahan yang masuk ke helpdesk. Pengujian dilakukan terhadap 25 sampel data laporan permasalahan yang masuk ke helpdesk. Nilai presentasi akurasi dapat dihitung menggunakan persamaan akurasi seperti layar di atas, yaitu menggunakan perhitungan akurasi. Bisa dilihat pada tabel 7, yaitu di sini menggunakan hasil validasi sampel data. Kemudian berdasarkan tabel 7, maka didapatlah 23 hasil yang akurat antara hasil perhitungan manual dengan pengujian sistem
Di sini pula ada implementasi sistem Packard Helpdesk e-Government dibuat berbasis web dan menggunakan penggunaannya merupakan front office helpdesk yang menerima laporan gangguan dan permasalahan dari pengguna dan pemakai sistem e-Government. Tampilan awal sistem Packard Helpdesk e-Government dapat dilihat pada gambar 2. Pada halaman awal ini, user melakukan login ke aplikasi dan dapat melakukan pelaporan permasalahan dan pencocokan dengan gejala yang terjadi. Kemudian, apabila permasalahan yang dilaporkan cocok dengan gejala yang terjadi, maka permasalahan yang dilaporkan terbukti kebenarannya dan akan ditampilkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Di sini ada pula kesimpulan atau perbedaan dari jurnal tadi, yaitu di sini mengenai sistem Packard Helpdesk e-Government dengan metode backward chaining dapat diterapkan untuk memberikan dan mengoptimalisasi layanan Helpdesk e-Government. Dengan sistem Packard Helpdesk e-Government dapat membantu petugas front office dalam menyelesaikan laporan permasalahan yang masuk ke Helpdesk e-Government tanpa harus menunggu teknisi terkait. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.